Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emryo Fibrian, kelas 11 Teknik Komputer Jaringan 1. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang server soft switch dan apa itu server soft switch, pengertian, dan juga apa fungsinya. Server soft switch. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Soft switch berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Soft switch mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan grafik yang berupa suara, data, dan video. Fungsi kontrol bekerja dengan input pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Fitur-fitur yang ada di soft switch yaitu alphabetic dialing, call forwarding, call waiting, console call waiting, calling line identification presentasi, with on call waiting, conference call, conference. Keuntungan soft switch: jaringan dapat dibangun dari biaya minimal, biaya operasi dan pemeliharaan jaringan terpadu akan lebih ekonomis dan mudah dibanding dengan jaringan yang terpisah. Jaringan bisa memberikan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Jaringan bisa memberikan layanan lebih personal yang mendukung upaya pemeliharaan dan penambahan pelanggan. Kelemahan soft switch tergantung pada satu vendor, karena perangkat yang digunakan bersifat proprietary. Investasi yang sangat tinggi, adanya fungsi kontrol, fungsi layanan, dan fungsi network melekat ke dalam switch, sehingga operator sulit melakukan pengembangan dan diversifikasi layanan. Sebagai penyedia layanan telepon dan data, sistem pada soft switch harus dapat diimplementasikan sebagai switch kelas 4, switch kelas 5, dan titik interkoneksi. Soft switch dibagi menjadi dua kelas, yaitu soft switch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator bisa disebut kelas 4. Soft switch fungsi utama dari kelas 4 soft switch adalah besarnya, ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Karakteristik dari soft switch kelas 4 adalah mendukung protokol konversi, transcoding, call per second rate, average time of one call routing, number of concurrent calls. Kelas 5 soft switch dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. Soft switch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 soft switch ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti PBX fitur, call center service, calling card phone, dan lain-lain. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan bercakap suara dari jarak jauh melalui media internet. Sebutan perangkat evolusi antara lain X-Lite berfungsi sebagai softphone untuk memanggil atau menerima telepon, IP-phone berfungsi sebagai hardphone untuk memanggil dan menerima telepon, Writer berfungsi sebagai operating system VoIP, server berfungsi sebagai pusat pengolahan data pada jaringan, modem berfungsi sebagai jaringan. SIP, Session Initiation Protocol. SIP merupakan protokol pensinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. Pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama user location, yang kedua user availability, yang ketiga user capability, yang keempat session setup, yang kelima session management. SIP server adalah kesatuan fungsi logit di mana tidak perlu memisahkan alat secara fisik. Fungsi dari server tersebut yaitu proxy server, merupakan host jaringan yang berperan sebagai perantara bertujuan untuk meminta request atas nama klien lain. Redirect server merupakan satuan logika yang mengarah satu klien pada perangkat pengganti dari uniform resource indicator untuk menyelesaikan tugas request. Yang ketiga, register server menerima dan memproses pesan pendaftaran yang mengizinkan lokasi dari suatu endpoint dapat diketahui keberadaannya. Register server ini kerjanya berhubungan dengan location server. Yang keempat, location server menyediakan service untuk database abstrak yang berfungsi mentranslasikan alamat dengan kata atau keterangan yang ada pada domain jaringan. Protokol SIP didukung oleh beberapa protokol yang antara lain Session Description Protocol merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah untuk memberikan informasi aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi.
Session Announcement Protocol merupakan suatu protokol yang setiap periode waktu tertentu mengumumkan parameter dari suatu sesi konferensi. Real-time Transport Protocol menyediakan transfer media secara real-time. Real-time Control Protocol mengatur sesi secara periodik dan transmit paket yang berisi feedback atas kualitas dari distribusi data. Kemudian SIP. Yang pertama, General Purpose. SIP dapat diintegrasikan dengan protokol standar tinggi ITC lainnya untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis SIP, arsitektur yang terdistribusi dan scalable. Proxy server, redirect server, register server, dan location server. Yang ketiga, sederhana. Pengiriman berbasis HTTP, bukan binary based. Hal ini menyebabkan SIP mudah diimplementasikan. Yang keempat, mobility. Seorang pengguna dapat menerima message call yang ditujukan kepadanya meskipun berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Proxy server akan meneruskan call ke lokasi pengguna pada saat ini. Device yang digunakan dapat berupa PC, baik di rumah maupun di kantor, wireless post, IP phone, atau yang lainnya. Layanan yang dapat dibuat dengan call processing language dan common gateway interface antara lain call waiting, call forwarding, call blocking, call forking, instant messaging, spamming, atau roaming. Dial plan berguna sebagai routing antar ekstensi. Ekstensi yaitu label dari extension dapat berubah sebuah string berupa angka, huruf, dan simbol yang ada atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik. Konfigurasi ekstensi dan dial plan pada server Softbit. Konfigurasi data akun umum. Konfigurasi ini digunakan untuk meregistrasi user. Konfigurasi data akun ini dilakukan dan mengedit fileshape.config. Fileshape.conf ini berada di lokasi /etc/**. Fileshape.conf ini berada di lokasi /etc. File tersebut dapat diedit dengan perintah typo /etc/**/shape.conf atau /gedit/etc/**. Tergantung editor mana yang sudah diinstal di OS Linux yang digunakan. Konfigurasi data akun untuk extension yang dapat ditambah pada file ini adalah sebagai berikut. Konfigurasi di atas hanya berlaku sebagai data akun atau user. Jika server mempunyai banyak user, maka harus dibuat konfigurasi seperti di atas dengan nama dan nomor akun yang berbeda.